Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah. Setiap manusia tentu punya kesalahan kepada sesamanya. Dan kesalahan itu manusiawi. Meski kita akui, memaafkan itu berat karena harus mengalahkan ego pribadi. Dalam Islam, memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain adalah hal yang mulia dan bahkan Allah puji dalam Al-Quran. Kata pengampunan sendiri dalam Al-Quran disebut sekitar 200 kali. Lantas apa yang bisa kita tadaburi dari Quran dan Sunnah terkait memaafkan dan mengampuni ini? Alhamdulillah sudah hadir bersama saya di studio untuk membahas tema ini gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai, Waalaikumsalam apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tentunya saya ingatkan kembali Anda yang punya pertanyaan silahkan Anda bisa kirimkan melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung saja kita bahas. Pak Kiai, kenapa Allah memuji orang yang bisa memaafkan orang lain? Iya, Bagaimana kemudian derajat orang pemaaf itu sebetulnya di mata Allah, Pak Kiai? betul. Saya ingin menjawab pertanyaan ini dengan dua hal. Yang pertama, tadi benar, Mbak Eva udah sampaikan disebutkan ratusan kali. Semakin banyak disebutkan itu kan menunjukkan semakin istimewa. Oleh karena itu ketika disebutkan berkali-kali, ini yang menarik di dalam Al-Quran. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kata-kata afun itu selalu di Quran itu dikaitkan dengan as-sofhah. Wal ya'fu wal yasfahu. Dulu waktu saya ngaji, saya tanya sama guru saya, apa sih kaitannya antara afun dengan as-sofhu? As-sofhu itu kan asal kata apa sering diartikan dengan berlapang dada. Iya. Kamu maafkan dan kamu berlapang dada atas itu semua. Guru saya bilang begini, as-sofhah itu, wal yasfahu itu sama dengan sofhah. Sofhah itu adalah lembaran. Iya. Musofahah itu jabat tangan. Iya. Nah, orang kalau sudah memaafkan, hendaknya dia berjabat tangan. Itu adalah tanda sudah saling ridho. Maafin ya kesalahan saya, dia jabat tangan. Kemudian ada sofah, membuka lembaran lagi baru. Jangan lembaran lama itu dibuka. Dibuka lagi. Oleh karena itu keistimewaan al-afu yang dipuji oleh Allah, itu memaafkan artinya melupakan. Oh. Jadi orang yang nanti mendapatkan afun minallah, itu begitu di akhirat itu langsung. Nggak ada proses imigrasi lagi ditanya gitu Iya. loh. Dia langsung. Beda kalau orang yang dapat ghufran, maghfirah. Catatannya tetap ada. Dosanya ada. Tetapi nanti oleh Allah ditutup dosa ini. Iya. Bisa jadi dengan syafaat, bisa jadi dengan pahala, bisa jadi dengan rahmat Allah. Nah, ini keistimewaannya afun. Jadi dia digandeng dengan kata waliyasfahu supaya orang kalau sudah memaafkan itu jangan lagi pernah mengungkit-ngungkit. Nah, ini kita sering kan maafnya iya tapi diungkit. Berarti Apalagi itu dalam belum memaafkan hubungan begitu ya, Pak? persahabatan dan pernikahan. Iya, iya, iya. Kadang Iya. suaminya pernah salah, yaudah saya maafin. Nanti ada kejadian apapun, kesalahan yang lama tuh diungkit. Iya, Gitu betul. loh. Nah itu tandanya belum memaafkan. Berarti Itu tidak hanya mengampuni. mengampuni ya. Berarti Iya, tidak benar ya iya, istilah memaafkan tapi tidak melupakan. iya. Itu belum memaafkan berarti ya, Boleh jadi Kiai. itu sebagai manusiawi, iya. Tapi kalau Anda mau menjadi manusia yang paripurna, maka itu sudah dilupakan saja. Nah itu namanya afun. Sama dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Begitu saudaranya yang 10 ini, ya, nggak pernah tahu kalau Raja Mesir itu adalah adik yang dulu dia buang, itu dia katakan setelah dia tahu, wahai Nabiullah Yusuf alaihi salam, maafkan kami. Kata Nabi Yusuf, tidak perlu kalian minta maaf. Karena saya sudah memaafkan kalian dulu fi qa'ril jubbi. Di dalam kedalaman sumur di mana kalian membuang saya. Itu kan satu perilaku yang sangat mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika datang masuk ke kota Mekah atau bahkan sebelumnya di Taif, dia dilempari batu oleh semua, itu selalu memaafkan. Nah, maka sifat maaf ini menjadi sesuatu yang istimewa pada poin yang kedua. Yang saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa orang yang bisa memberi maaf itu hanya orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika Allah bercerita tentang indahnya surga,
Allah katakan, surga ini uiddat lil muttaqin. Saya siapkan surga ini buat orang yang bertakwa. Maka ada pertanyaan dari sahabat, siapa Nabi orang yang bertakwa itu? Nabi kasih di antara kriterianya di surah Ali Imran misalnya ada 3. Yang pertama, orang yang berinfak hartanya fisarra iwad dharra. Dia bersedekah itu nggak nunggu kaya. Kaya, miskin, sehat, sakit, bahagia, susah, dia tetap berbagi kepada sesama. Itu tandanya dia bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan amarah. Dalam hadis itu, Nabi itu bercerita kepada sahabat, laisas sadidu bisyura'ati. Orang yang hebat, perkasa itu bukan yang menang waktu lomba tinju, bukan yang menang waktu bergulat di pasar Ukas di Mekah, kata Nabi. Tapi innamas sadidu, orang yang gagah perkasa itu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang punya kontrol emosi dengan baik. Itu tandanya orang yang bertakwa. Wal afina anin nas, yang terakhir. Dia bukan saja menahan amarahnya, tapi dia juga melupakan itu semua, dimaafkan. Kata Allah, itulah diantara tanda orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Dan ini nggak mudah loh. Ada Khalifah Harun ar-Rasyid itu pernah mendapatkan begitu banyak keistimewaan, itu dari nasihat budaknya. Dulu masih ada perbudakan. Itu ada budaknya. Tanpa sengaja ketika menyodorkan minuman kepada khalifah ini, gelasnya tumpah. Membasahi baju. Ini kan bukan pekerjaan terhormat ya. Artinya ini kalau kita punya pembantu sudah marah-marah itu. Ya mungkin keluar kata-kata yang tidak pantas. Di mana matamu, kamu ngapain aja. Boleh jadi kan dia itu mungkin lapar, mungkin capek. Itu begitu khalifah itu mau marah. Harun tuh mau marah karena bajunya basah di depan orang banyak. Maka pembantunya itu ngomong begini. Wal kadhiminal ghaidha. Dia baca ayat Quran itu. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dengar ayat Quran, ini khalifah presiden nih ngomong, ya sudah, kalau gitu saya enggak marah. Dia ngomong lagi nih pembantunya nih. Wal afina anin nas. Ya sudah, kalau gitu saya maafkan. Dia baca lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Harun ar-Rasyid, mulai hari ini kamu merdeka. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang paripurna. Bayangkan, ada pembantu melakukan kesalahan, itu berubah menjadi karunia terindah buat budak tadi menjadi merdeka. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan manusia yang dipilih untuk menjadi orang yang baik, kata Allah. Apa tandanya orang baik? Di antaranya tidak mudah marah, tidak mudah emosi, kemudian mampu memaafkan orang. Saya punya kenalan loh, nggak pernah marah. Ya, satu ketiga saya diajak pergi sama dia. Kita turun kan karena di tempat acara, ya. Setelah itu mobil biarlah cari parkir di mana gitu kan. Nah setelah cari parkir di mana, ya entah apa yang terjadi, teman saya itu nggak bisa menghubungi supirnya. Ya dicari-cari, ditelepon, dipanggil nggak nyaut-nyaut. Sudah panas, keringetan, hampir 1 jam. Begitu bisa mendapatkan itu, ternyata supirnya itu tidur di bawah pohon, kemudian sinyal handphone memang tidak ada di situ. Jadi kita muter-muter nyari ketemu. Saya waktu itu membayangkan dia akan marah, enggak. Kamu bangun, ayo kita berangkat pulang. Pulanglah. Sampai di rumahnya tuh kita makan bersama, saya tanya, kok kamu tadi enggak marah? Kan supir tadi melakukan tindakan yang bodoh ya. Misalnya harusnya kalau dia mau pindah area, dia harus lihat dulu kan. Nanti ada sinyal atau tidak. Kan gitu. Kalau misalnya misalnya tidurlah di dekat mobil. Ini posisinya jauh banget. Kan dia nggak pinter tuh tandanya. Itu teman saya jawab. Kalau dia pintar, saya yang jadi supirnya. Itu anekdot ya. Tapi itu menunjukkan kebersihan jiwanya. Dia tidak mudah marah dan dia mudah memahami kondisi orang lain. Nah itu
adalah sifat yang kemudian kita katakan betul tema hari ini, memaafkan itu bukan sesuatu yang mudah. Maafkan Hanya itu berat. orang yang punya jiwa dan kebersihan hati yang bisa mencapai derajat itu. Baik. Pak Kiai juga katakan bahwa Allah itu Maha Pemaaf Maha begitu ya. pemaaf. Ya, iya. Iya, Nah, iya. bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan maafnya Allah kalau begitu, Kiai? Nah itu juga saya nggak tahu sebenarnya. Karena kalau saya tahu sudah saya amalkan dari dulu untuk saya mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah. Mhm. Tetapi dari banyak literatur yang kita baca, ya, maka untuk mendapatkan ampunan Allah itu yang pertama kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Maka ada doa itu wadzununan jamilatan. Saya selalu punya prasangka yang baik kepada Allah dan prasangka baik itulah yang saya jadikan wasilah dalam hidup. Senjata yang paling saya andalkan kalau saya bertemu dengan Allah. Nah, tapi kalau kita sudah berburuk sangka kepada Allah, maka yang ada itu selalu buruk. Tapi kalau saya berbaik sangka kepada Allah, maka saya pasti akan selalu ada dalam kondisi di mana saya melihat apa yang datang dari Allah itu menjadi satu kebaikan. Jadi Ya. syarat pertama kita husnudzon kepada Allah, ya. Misalnya saya terjerembab dan terjerumus ke jurang maksiat, tapi kemudian mengakibatkan saya beristighfar kepada Allah. Maka saya akan katakan, ya Allah, saya terima maksiat itu sebagai karunia dari Engkau. Karena boleh jadi saya sudah lama tidak duduk bersimpuh dan beristighfar kepadamu. Gara-gara saya terjerumus kepada jurang maksiat tadi, maka saya kembali beristighfar kepada Engkau. Dan saya yakin, ya Allah, kesalahan yang saya miliki itu jauh di bawah luasnya ampunan dan maafmu. Nah itu yang menjadi sarana kita untuk yakin. Dulu Mhm. ada orang bertanya sama Nabi, ya. Mhm. Guru saya Syekh Mutawali Sya'rawi di Mesir itu cerita. Jadi ada orang bertanya sama Rasulullah itu, ya Rasulullah, man yuhasibuni yaumal qiyamah. Nabi, nanti nih di akhirat yang jadi hakim siapa? Malaikat Jibril, engkau, apa Allah? Mhm. Dijawab itu sama Nabi, ya Allah hari itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin kan dalam Quran itu. Begitu mendengar nama Allah, ini orang langsung teriak, najautu wa rabbil Ka'bah. Kalau Allah yang menghakimi saya nanti, najautu. Mhm. Saya akan selamat wa rabbil Ka'bah, demi Allah nih di depan Ka'bah ngomongnya sama Rasulullah. Nah, kata Nabi, loh Loh, kok pede banget iya. nih orang, ya kan? Loh, apa yang membuatmu yakin dengan itu? Apa kata orang tadi? Saya selalu punya keyakinan bahwa maafnya Allah itu seperti lautan yang tak bertepi. Samudra ampunan itu jauh melebihi daratan maksiat yang saya lakukan. Kalau Allah akan menghitung dosa saya, maka saya minta Allah untuk menghitung ampunannya. Iya. Kalau Allah akan menghitung kemaksiatan saya, maka saya akan minta Allah menghitung rahmatnya. Mana yang lebih luas rahmat Allah apa dosa saya? Nah ini kata Nabi, nanti orang ini diampuni sama Allah. Apa yang menyebabkan orang tadi diampuni sama Allah? Prasangka yang baik kepada Allah. Prasangka baik itu kan pasti mendatangkan pahala. Iya. Kalau buruk sangka belum tentu. Mhm. Kalau saya berburuk sangka kepada siapapun, pasti saya ditanya sama Allah. Iya. Kamu kenapa Faiz berburuk sangka sama orang itu? Iya. Tapi Allah nggak akan bertanya kepada saya, lima hasanta dzannaka bihi. Kenapa engkau berbaik sangka kepada orang itu? Apalagi berbaik sangka kepada Allah. Jadi ini sarana yang pertama Iya. untuk mendapatkan ampunan Allah. Baiklah, kita akan lanjutkan Kiai, tapi kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Memaafkan Itu Berat. Dan kita juga sudah memiliki pertanyaan yang masuk dari netizen. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, kita saksikan dulu pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apa yang Allah janjikan kepada orang yang memberi maaf kepada orang lain? Terima kasih Pak Ustadz. Baiklah, nah langsung saja ini kita Ya, tanyakan kepada Kiai. itu
janjinya Allah tuh banyak dan luar biasa. Di antaranya itu yang terjadi pada peristiwa hadisul ifki, berita bohong yang menimpa Ummul Mukminin, hoak yang dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal itu ketika itu berkembang di kota Madinah. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar, ini kan bukan saja sahabat Nabi, tapi juga ayahnya Aisyah. Iya. Kan terpukul sekali beliau melihat anak perempuannya, istri Nabi, Nabi sahabatnya, digosipkan bahwa keluarga itu Aisyah berselingkuh dengan sahabat Rasulullah. Nah, kemudian setelah diselidiki, kan ini kan namanya berita bohong, hoak kalau sekarang. Di antara orang yang ikut menyebarkan hoak itu keluarganya Sayyidina Abu Bakar. Yang setiap bulan itu biasa menerima transferan dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini kan kaya. Jadi saudara-saudaranya yang miskin itu dibantu setiap bulan. Kata Sayyidina Abu Bakar, loh ini orang sudah saya bantu tiap hari tega-teganya. Maka Sayyidina Abu Bakar itu aksama billah, sumpah demi Allah, saya nggak akan lagi berbuat baik sama dia. Nggak saya maafkan itu atas kelakuannya. Di Quran itu diingatkan walayak tari ulul fadli minkum. Jangan orang yang baik tadi itu, Sayyidina Abu Bakar, itu kemudian bersumpah, memaki-maki dan kemudian menghentikan kebaikannya. Kata Quran waliyafu waliyasfahu. Maafkan. Kemudian buka lembaran hidup baru. Ala tuhibbuna. Apa kamu juga nggak ingin? Ayyalfirallahu lakum. Orang tadi kan berharap dimaafkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar juga berharap kan dimaafkan sama Allah. Semua kita kan punya dosa. Dan semua kita selalu ingin mendapatkan maaf dari Allah. Kalau kita menyadari betul betapa indahnya mendapatkan maaf, maka keindahan itu kita berikan kepada orang lain. Maka orang yang memaafkan orang lain itu akan mendapatkan maafnya Allah. Nah, dari ayat tadi, ini cerita guru saya lagi nih. Mudah-mudahan menjadi pahala beliau yang luar biasa, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di Mesir. Itu pernah ngasih satu pengajian, ya. Beliau bercerita cara indah Allah memberi maaf kepada dua orang yang bersengketa dan nanti dua-duanya masuk ke dalam surga. Ada A dengan B, ya. A mengatakan, ya Allah, B ini banyak menzalimi saya di dunia. Saya nggak rela dan nggak ridho ya Allah. Kata Allah, kamu mau apa? Untuk menebus kezalimannya, ambil ya Allah pahalanya si A ini buat saya saja. Kata Allah, pahala dia sudah habis. Dan A-nya ngomong, ya Allah saya udah nggak punya pahala, saya memang orang yang banyak dosa sama orang lain. Udah diambil orang lain. Kata orang tadi yang B, kalau gitu ya Allah, dosa saya saja ya, saya bebankan sama dia. Allah ngomong sama orang tadi, loh kamu mau di depan saya mengaku punya dosa? Kan gitu kan redaksinya. Maka kemudian kata Allah, kenapa kalian nggak berpikir yang lebih bagus dari itu? Kata orang tadi, apa itu ya Allah? Nih, orang yang nuntut tadi, yang B ini, kata Allah, coba lihat ke sebelah kanan kamu. Dia lihat istana yang indah di dalam surga. Maka orang tadi refleks nanya, ini istananya Nabi siapa? Karena nggak mungkin kalau bukan Nabi dapat kayak gitu. Kata Allah, bukan untuk Nabi. Untuk siapa ya Allah? Ya siapa saja, liman yadfa thamanahu, yang mampu bayar harga istana itu. Sesuai dengan NJOP dan harga pasar. Kata orang tadi, berapa harganya ya Allah? Kata Allah, harganya kamu maafkan saudaramu dan kamu ajak dia masuk ke surga bersama dengan kamu. Apa kata orang tadi? Rodi itu ya Rob, saya bayar harganya itu sudah. Ini saya maafkan dosanya. Yuk kita sama-sama masuk ke dalam surga. Indahnya memaafkan. Begitu. Dan mahalnya sifat pemaaf. Iya. Begitu mulianya sebetulnya menjadi orang yang pemaaf, begitu ya. Makanya di dalam agama itu ya, itu lebih banyak perintah memberi maaf loh daripada perintah meminta maaf. Nah itu yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Kalau memang begitu mulianya orang yang memberikan maaf, bagaimana kemudian dengan orang yang meminta maaf tapi tidak diberikan maaf? Nah itu. Nah
Itu Posisinya harus bagaimana? harus yang dua sisi. Mm-mm. Yang pertama, mungkin proses minta maafnya yang tidak bermartabat. Kan ada Oh, orang minta maaf tapi nggak nyenengin, maafin iya. gue ya, gitu. Tapi mukanya itu kayak nggak ada penyesalan. Iya, Tentu iya, yang iya, ini iya, masih iya. emosi kan. Nah, Mm-mm. ini harus kita koreksi dari dua sisi. Meminta maaf itu pekerjaan yang mulia, tapi cara meminta maafnya juga harus baik kan. Nah, kalau dia sudah berusaha untuk meminta maaf, ya, kemudian dia tidak dimaafkan, dia pasrahkan itu nanti kepada Allah. Mm. Tapi bukan berarti dia berhenti dari usaha. Bisa jadi kata orang yang tadi, saya nggak maafin kamu. Nggak usah berdebat. Nggak usah juga marah. Kan di antara sifat yang terpuji itu wal kadhiminal ghaib. Jangan kita ceramahin dia. Iya. Kamu jadi orang sombong amat, nggak mau Allah aja. Nggak. Tambah berantem, Iya, tambah iya, iya, dosa iya. baru. Yang lama Mm. belum dimaafkan, nambah pulang kata guru saya. Mm. Ngapain? Doa kepada Allah. Bukan doa minta ampunan saja. Ya Allah, bukakan pintu hati orang itu untuk memaafkan. Iya. Dulu ada penceramah di Arab Saudi, namanya Dr. Aid Al-Qarni. Bukunya sangat masyhur di Indonesia, yang jangan bersedih itu loh, La Tahzan. Iya. Itu kan pernah jadi bestseller Betul terjemahannya. lah Taza. Nah, di antara yang beliau sampaikan dalam pengajiannya dulu di Riyadh, ya, itu beliau pernah bercerita kisah di masa Sayyidina Umar. Jadi ada orang datang dari desa, ya, itu masuk ke kebun orang. Di kebun itu orang tadi tidur. Orang tadi tidur, tiba-tiba dia melihat ada unta yang punya orang desa tadi, yang sudah diikat oleh pemiliknya, ya, pemiliknya tidur di situ di samping unta tadi. Pulas, untanya ini jalan-jalan di kebun. Orang yang punya kebun datang, kaget, Iya. ngelihat kebunnya yang mau panen dirusak orang. Maka Hmm. untanya dipukul. Ngelihat untanya dipukul, orang yang tidur itu bangun. Hmm. Maka dia membela untanya, dia pukul orang itu mati. Hmm. Gitu loh. Begitu mati, Iya. dibawa kepada Sayyidina Umar kan untuk diadili, ya. Ahli warisnya, anak-anaknya mengatakan ya harus dikisos Amirul Mukminin, bapak saya dibunuh mati ini. Maka kata Umar, ya sudah. Maka yang terpidana ini bilang, wahai Amirul Mukminin, Tuan Hakim, saya minta waktu ya, pulang dulu ke rumah, gitu loh. Hmm. Karena anak saya kan nggak tahu nanti kalau bapaknya sudah dihukum mati nih. Kata Umar, loh, kalau kamu pulang nanti siapa yang jamin kamu balik lagi ke sini? Maka Sayyidina Abu Dzar bilang, ana, saya yang jamin orang ini akan datang. Kata Sayyidina Umar, awas loh. Kalau nanti orang ini hilang, Abu Dzar tanggung jawab, harus nyari seumur hidup nih. Iya. Maka orang itu lepaskan, pulang ngasih tahu anaknya, istrinya, kalau saya ini melakukan pidana berat yang mendapat hukuman mati. Di waktu yang dijanjikan, habis asar tuh orang udah nunggu. 3 hari kemudian datang nggak? Sampai mau maghrib nggak datang-datang. Kata orang, Abu Dzar, hati-hati, lo kena nih, nyari orang tuh DPO-nya gimana cara nyarinya. Iya. Menjelang maghrib orang itu muncul. Kata Sayyidina Umar, kamu datang akhirnya. Iya. Loh, kenapa kamu nggak bersembunyi aja di kampungmu? Kan saya nggak tahu alamatnya. Orang dulu nggak ada KTP, nggak ada GPS, nggak ada RT RW. Kalau kamu mau kabur kan selamat kamu. Iya. Kata orang tadi, saya tidak pernah punya urusan dengan engkau, Umar. Urusan saya dosa membunuh orang itu. Iya. Maka saya harus menjalankan itu. Bukan karena engkau, tapi karena Allah. Kata Umar, subhanallah. Ini orang soleh banget. Maka Umar tanya, Abu Dzar, kamu kemarin kok berani tanggung jawab orang yang kamu nggak kenal? Kalau dia kabur kan kamu yang ketempuhan, capek nyarinya. Iya. Nggak apa-apa ya Amirul Mukminin. Karena saya ingin menjaga rasa persaudaraan. Jangan sampai orang mengatakan bahwa persaudaraan itu sudah tidak ada sepeninggal Rasulullah. Mendengar itu semua, Umar tanya sama anaknya, korban ini. Kalau kalian bagaimana? Afauna ya Amirul Mukminin. Saya maafkan. Itu memberi maaf itu memang luar biasa, ya. Itu adalah sifat yang seperti tema ini tidak mudah, tapi itu menjadi ukuran kebaikan seseorang. Betapa ketika dia afauna, maka tiga orang tadi itu melihat keindahan Islam di sana. Ada orang yang tetap takut kepada Allah, walaupun dia punya kesempatan untuk berlari, lolos dan menjauh dari hukum Allah. Ada orang yang tahu ada resiko besar yang akan dia hadapi, tetapi demi menjaga tali silaturahmi dan persaudaraan tadi, dia jaga itu. Dan yang terakhir, supaya dikatakan bahwa orang pemberi maaf itu tetap ada sepeninggal Nabi. Semoga kita Amin. menjadi amin. bagian dari orang-orang yang Amin, tadi amin. disebutkan ya Kiai Amin. ya. Baiklah, kita akan
break dulu, Baik. Kiai, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Memaafkan Itu Berat. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kiai, kalau kemudian kita sempat mendengar ada anjuran dalam 10 hari bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk membacakan doa permohonan maaf kepada Allah. Nah itu apa rahasianya? Ya itu rahasianya karena kita semua dalam hidup ini, semua yang kita persembahkan kepada Allah, itu tidak cukup kan untuk menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Maka oleh karena itu kita berharap nanti di akhirat kita bertemu dengan rahmat Allah. Karena dulu Ibnu Athaillah sufi besar di Mesir itu bilang, orang yang di akhirat bertemu dengan keadilan Allah itu pasti masuk neraka. Tapi orang yang di akhirat bertemu dengan rahmat Allah itu pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, kita berharap kita bertemu dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu kan luas. Di antara rahmat Allah itu adalah ampunan dan maaf dari Allah untuk kita semua. Makanya seperti yang pernah kita bahas juga di Gapai Kemuliaan Ramadan, doa yang paling afdal dilakukan di bulan Ramadan, apalagi nanti menjelang 10 hari terakhir, itu cuma satu kan. Allahumma innaka afuwun, engkau yang maha memaafkan, maka dan engkau yang mencintai kata-kata maaf itu, fa'fu anna ya karim. Ampuni kami wahai Allah yang maha mulia. Dan yang ingin saya tutup pertemuan ini, agama itu dalam bahasa Arab dinun. Hutang itu dalam bahasa Arab dainun. Jadi hurufnya sama, tapi beda cara bacanya. Seakan-akan agama itu adalah pola berinteraksi kan. Ada hamba, ada Allah. Ada yang punya uang, ada yang menghutang. Oleh karena itu dalam agama dikatakan kama tadinu tudanu. Seperti itu caramu dalam beragama kepada Allah, maka seperti itu pula yang akan engkau dapatkan. Kalau engkau dalam beragama kepada Allah suka meminta maaf, maka maafkan orang lain. Mudah-mudahan kalau engkau rajin memaafkan orang lain, pemberian maafmu kepada orang lain yang membahagiakan orang lain itu menjadi kunci dibukanya maaf Allah, dan saya mendapatkan itu semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk menjadi golongan yang mendapatkan maafnya Allah Amin, ya Kiai amin, ya. amin, amin. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.